atau FD fan. Ini adalah fan yang menyerap udara dari lingkungan. Gak bisa. Oke. Pasang aja nggak apa-apa. Coba lihat di belakangnya deh. Nah, force draft fan merupakan suatu fan yang berfungsi untuk memberikan tekanan. Maaf, judulnya salah kan. Oke, kita beralih ke Indus draft fan saja karena judulnya di atas agak sedikit beda dengan penjelasannya. Baik, di sini Indus draft fan berfungsi untuk memberikan tekanan negatif or vacuum pressure pada boiler serta mentransfer flue gas hasil pembakaran, sisa pembakaran dari furnace dari boiler menuju ke stack or chimney. Semakin tinggi tekanan udara flue gas dan presentasi oksigen yang keluar dari stack, maka mengindikasikan bahwa proses pembakaran dalam boiler tidak terjadi secara sempurna. Oke, sekarang kita kembali ke FD fan. Forced draft fan merupakan fan yang berfungsi untuk satu, menyuplai udara sekunder ke ruang bakar atau furnace dari boiler agar terjadi pembakaran sempurna. Seperti tadi ketika penjelasan sebelumnya, kalau kadar oksigen terlalu banyak, pembakaran menjadi tidak sempurna. Nah, bisa jadi disebabkan oleh forced draft fan ini. Kemudian yang kedua, fungsi dari FD fan tersendiri adalah purging ruang bakar or furnace saat awal sebelum terjadi proses pembakaran or start up firing. Kemudian yang ketiga adalah memberi tekanan positif pada ruang bakar. Selanjutnya, inilah merupakan gambar dari forced draft fan. Ini konstruksi secara teknikalnya. Adapun gambar di lapangan seperti ini. Ini adalah fan-nya di sini. Adapun bukaan yang di sini adalah jalur udara dari lingkungan masuk or jalur suction dari FD fan itu sendiri. Selanjutnya, heater dan preheater. Kejauhan. Biarkan IT. Sudah semuanya. Untuk rotary heater ini sendiri akan dijelaskan oleh saudara atau bapak dari kami semua ya, dari kelompok 2, yaitu Muhammad Zuhur Hidayatullah. Kepada saudara Muhammad Zuhur Hidayatullah dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kita lanjut untuk heater dan preheater sendiri. Itu untuk komponen pertama ada rotary heater atau RAH. Di sini tempat pertukaran panas udara yang dipakai untuk cold mill tadi. Jadi keluaran yang dari PA fan itu ada dua. Pertama untuk udara sendiri itu ada PA cold. PA cold itu alurnya akan langsung masuk ke cold mill, sedangkan untuk PA hot itu akan masuk dan bertukar karor di RAH itu sendiri. Begitu juga dengan FD fan. FD fan setelah udara luar masuk di suction untuk udara pembakaran di dalam boiler, itu setelah melewati SCAPH itu sendiri, kemudian akan dipanaskan menggunakan flue gas yang ada atau melewati RAH. Jadi pertukaran panasnya terjadi di rotary air heater itu. Rotary air heater itu sendiri berputar selama atau berputar ke 1 RPM dan terjadi perpindahan panas di setiap plat-plat yang ada di dalam RAH itu sendiri. Kemudian untuk bagian dari heater dan preheater itu ada tubular air heater. Ini berfungsi sebagai pemanas udara pembakaran dengan memanfaatkan udara gas buang juga melalui proses perpindahan panas pada tube air heater. Ini pemanasan yang dipakai setelah dari RAH
primary air. Dari primary air yang melewati RAH itu akan dipanaskan kembali melalui cup-cup air heater yang ada di dalam furnace. Jadi setelah keluaran dari primary air itu akan dipakai ke cold mill untuk mengatur temperatur yang ada di cold mill itu sendiri. Jadi primary air heater itu akan masuk melalui cup-cup yang ada di dalam tubular air heater, kemudian dipanaskan menggunakan gas buang di dalam furnace, kemudian keluarannya itu akan tercampur dengan PA cold untuk menjaga temperatur yang ada di dalam cold mill. Kemudian kita lanjut ke diagram alur air and flue gas boiler. Berikut ini ada sedikit video. The draft system is an equipment which supplies appropriately preheated combustion air and primary air heated by the air preheater to the boiler. Oke, ini penjelasan gambar yang seperti tadi rekan-rekan saya jelaskan. Jadi selama prosesnya itu yang pertama ID fan akan di running terlebih dahulu untuk membuat tekanan vakum yang ada di dalam boiler dan juga aliran-aliran itu sendiri. And pulverizer single air system. Ini ilustrasi di luar, cuman masih bisa kita bayangkan seperti di unit kita. Atmosphere by using two axial type Nah, ini udara luar yang masuk ke dalam FD fan, fan is an inlet vane kemudian dipompa menggunakan impeller yang ada di dalam fan itu sendiri untuk masuk ke dalam aliran udara. air flowed in is sent to the RAPH through the cold air duct by the impeller. Nah, untuk aliran sendiri itu sebelum masuk ke RAH namanya cold air duct. Kemudian masuk ke RAH, bertukar panas di dalam dengan gas buang itu sendiri, kemudian masuk menjadi hot secondary air duct. Itu udara panas yang akan masuk ke dalam furnace. Air system Sedangkan untuk PA fan to centrifuge itu udara juga yang masuk dari FD fan itu sendiri. Kemudian jalurnya nanti ada dua, ada PA cold dengan PA hot. by the actuator automatically, controlling the inlet guide vane. Cold intake air which is entered from the FD pan is sent to the cold primary air duct by the Nah, ini aliran yang naik ke RAH. Nah, itu bisa dilihat sendiri, ini presentasinya memang lebih kecil. Sedangkan ini aliran yang menuju ke cold mill. Kemudian pertemuannya nanti di atas untuk mengatur temperatur di dalam cold mill supaya tidak terlalu panas selama proses penghancuran batu bara itu sendiri. gas emission. Nah, ini gas buang yang seperti tadi yang saya bilang, pertukaran panas yang terjadi di dalam RAH. Kemudian gas buang yang telah proses pendinginan menggunakan air dari FD dan PA fan itu kemudian setelah dingin akan keluar melalui ID fan itu sendiri, kemudian mengalir ke ini, kemudian mengarah ke melewati ISP, kemudian dipompa oleh ID fan itu sendiri, kemudian dibuang ke lingkungan luar. Ini contoh ilustrasinya. Oke, ini tampilan di DCS kita. Seperti tadi yang saya bilang, ini dari udara luar, kemudian dipompa atau dihisap oleh FD fan. Ini FD fan 2 dan ini FD fan 1. Kemudian setelah udara masuk itu melewati steam coil air preheater. Tadi sudah dijelaskan. Setelah dilewati SCAPH itu kemudian masuk ke ID fan, PA fan. Ini PA fan 2, ini PA fan 1. Kemudian mengalir ke dalam air heater, rotary air heater itu sendiri. Nah, di sini yang terjadi perpindahan panas.
Nah, ini bisa dilihat untuk aliran sendiri ada PA cold 1, 2, 3, 4 sesuai dengan cold mill kita. Ada 4 ya. Kemudian ini untuk keluaran PA hotnya setelah dari RH itu masuk ke TAH. Nah, ini untuk gambaran air heater, rotary air heater di dalam DCS. Jadi untuk flue gasnya sendiri mengalir dari atas ke bawah dan kemudian antara primary dan secondary dari bawah ke atas. Oke, itu sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ingin ada yang bertanya, kami persilakan. Silakan Bapak Yuda. Berdiri aja nggak usah pakai mic, suaranya kencang apa? Perkenalkan, nama saya Gede Yuda Karmawan. Di sini saya dari kelompok 3. Saya bertanya, ini kan tentang air dan flue gas. Nah, di cool mill ada nggak lagi udara seal selain cool sama PAP? Dan kalaupun ada, apa fungsi dari udara seal di cool mill? Terima kasih. Sip. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Pertanyaan adalah apakah ada udara tambahan selain udara dari primary air hot dan cold di dalam cold mill? Nah, apa fungsinya? Oh ya, sebentar Pak ya. Sabar. Itu mungkin bisa dibaca. Nah, jadi sudah dijelaskan. Nah, jadi tadi pertanyaannya itu jawabannya ada. Ada seal air fan. Nah, di situ karena campuran udara itu hangat, nah jadi dia juga membutuh tekanan udara luar juga biar untuk mendorong batu bara yang akan naik ke dalam cool burner tersebut. Nah, ini fungsi lain juga dari seal air fan ini, dia untuk menggerus butiran-butiran batu bara yang nempel pada bearing-bearing maupun table yang ada di bawah, di grinding. Nah, itu fungsi lain dari seal air ini juga melindungi komponen-komponen dalam melindungi komponen dalam sekaligus untuk memberi tekanan juga yang ada pada coil mill itu sendiri. Terima kasih. Oh ya, jika udara PAP itu kan berkurang, pembakarannya kan kurang sempurna gitu. Dari efek pembakaran yang kurang sempurna apa saja yang terjadi dari efek itu? Efek dari pembakaran tidak sempurna. Iya. Sekian, terima kasih. Kalau misalkan udara yang masuk ke dalam furnace itu kurang, Ya, kan pembakaran kurang sempurna. Selain pembakaran kurang sempurna apa saja selain itu? Apa yang terjadi? Kan yang terjadi kan pembakaran kurang sempurna. Akibatnya. Dampaknya itu. Oke, kalau untuk dampaknya pertama dari batu bara itu sendiri bakalan banyak material-material batu bara yang tidak terbakar dan akan menumpuk di dislagger, itu untuk batu baranya. Sedangkan kalau untuk udaranya sendiri, kalau misalkan terjadi pengurang atau udara yang masuk berkurang, pertama kalau untuk FD-fan udara yang bakalan dipakai ke oil burner itu bakal tidak sempurna, dan juga semprotan atau injek bahan bakar ke dalam furnace itu menjadi tidak maksimal. Jadi dia bukan pengkabutan yang terjadi di injektor, tapi malah seperti butir-butir air. Jadi itu makanya udara di dalam atau proses udara itu sangat penting untuk proses pembakaran. Begitu juga dengan PA fan. Kalau misalkan PA fan udaranya berkurang, itu berpengaruh juga ke aliran di batu bara itu sendiri. Jadi batu bara yang sudah hancur dengan materialnya menjadi serbuk seperti itu kalau misalkan PA fan-nya berkurang, itu dorongan
batu bara yang masuk ke dalam furnace berkurang juga, meskipun juga di dalam windbox itu sendiri sudah dibantu dengan secondary air itu sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Busairi. Ada lagi? Terkait pertanyaan pembakaran yang sempurna ya. Jadi untuk sistem RNUG sendiri ini kan ada sistem udara bakar dan yang dan sama gas buang itu ya. Jadi untuk air sistemnya sendiri itu ada parameter sendiri. Nah, parameter itu nanti mempengaruhi dari pembakaran sempurna atau tidak sempurna itu. Nah, untuk secondary air itu komposisinya juga diatur. Kalau nggak salah sekitar 7%, nanti primernya 3%. Nah, dari dua komposisi itu nanti di parameter itu ada total airflow. Ya, total airflow itu juga harus dijaga, ada patokannya. Nah, agar untuk mencapai pembakaran sempurna itu nanti ada namanya excess air atau sisa udara pembakaran. Nah, itu yang dijaga. Jadi kalau itu misalkan terlalu kecil atau terlalu besar, nanti itu ada dampaknya. Misalnya terlalu boros, misalnya terlalu besar udaranya kan, misalnya terlalu besar nanti juga nggak ramah lingkungan atau pemakaian bahan bakarnya terlalu boros seperti itu. Dan jadi kita mengoperasikan yang ini ada parameter yang harus perhatikan. Itu untuk air system ya. Untuk flow gas sendiri juga ada. Untuk flow gas sendiri itu kan dari advent ya. Itu parameter juga harus dijaga. Misalkan di sini berapa kita untuk flow gas pressure. Nah, itu jadi ada parameter untuk mencapai pembakaran sempurna siklus air dan flow gas itu sendiri. Itu harus dicari tahu untuk unit sini ya. Ya, jadi nggak asal mengoperasikan apa sendiri, jangan asal ada parameter yang harus sama yang di mil juga. Jadi untuk yang primer itu yang masuk ke mil itu nanti pengaruhnya banyak. Misalkan yang dijaga apa, misalkan pressure sama flow. Jadi untuk fungsi utama kan mentransport pada udara atau furnace. Nah, itu harus dijaga. Misalkan pressurnya kurang, nanti dampaknya juga kan dia nggak transport. Transport kan bisa nanti ke efek ke mil, terus bisa terbakar di dalam ya. Jadi itu ada parameter yang harus dijaga. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin dari Bapak? Saya menanyakan di sini tadi kan ada purging ya. Oh iya, ada pergi. Jelaskan purging gitu kan. Ya Pak. Pertanyaan saya, purging itu apa sih tujuannya? Mungkin setahu saya Pak ya, mungkin tidak lengkap atau intinya dari purging itu untuk menghilangkan sisa gas-gas yang berbahaya yang terdapat pada ruang bakal boiler gitu Pak. Jadi purging ini dia dengan mengaktifkan ID fan ini, jadi semua udara-udara yang berbahaya yang terdapat pada ruang bakar itu disedot semua. Nah nanti takutnya udara ini diam. Nah ketika proses pembakaran atau proses boiler nyala itu tanpa dikeluarkan dulu gas berbahaya ini, nanti takutnya ruang bakarnya itu bisa terjadi ledakan seperti itu Pak. Terima kasih. Mantap, Bray. Purging tadi berapa persen udara bakar dan berapa lama purging dilakukan? belum sampai ke pembahasannya di lokal 10-15 menit. Kalau udaranya, tekanannya tuh saya kurang tahu Pak, tapi untuk proses purgingnya kemarin itu sekitar 15 menit Pak. 15 menit untuk purging sebelum start burnernya. Berdasarkan apa? Tes refractory drying out kemarin. Oke ya, saya sampaikan sekali. Jadi purging itu kalau normal operasi cukup 5 menit. Ya. Terus yang dibutuhkan flow udara itu 30% dari kemampuan FDVent 50 MB. Bisa dilihat kan? Jadi kalau ngomong berapa flow-nya nanti di
lihat kapasitas FD band dari 2 FD band tadi. Kalau kita logika syarat flow udara 30%. Perdil dilakukan 5 menit. Tujuannya sudah dijawab sama masnya, ya. Rata-rata kan gitu kan, Pak ya. Kalau maaf Pak, untuk di provinsi ini desainnya sih 15 menit Pak. Oke. Persuan apa? Ada, biasanya 15 menit lebih baik gitu. Ya lebih lama lebih baik tapi tidak terlalu berlama-lama. Karena apa? Ya tetap apa hubungannya dengan bahan bakar. Terus BPS dari penggunaan IT band dan FD band juga Cukup besar. Jadi nanti dari mungkin ada engineering yang akan menghitung-hitung, walaupun itu desain, nah, desain itu sendiri harus kita telaah, gitu ya. Nah, terus ini logika aja. Anda dan di air and flue gas ya. Berarti ada peran dari ID band dan FD band ya. Dari kedua komponen itu kemungkinan sekarang saya nggak minta ukurannya berapa, kemampuan berapa. Hanya jawabnya aja antara FD band ID band itu dayanya yang paling besar mana? Atau mungkin sama? Logika aja. Yang mana yang besar kapasitasnya? FD band lebih besar. Sekarang kalau dari daya itu kalau FD band Yang menghalangi apa? Atau hanya mengisi ruang furnis kan? Kalau FD band ada hambatan nggak? Nggak ada kan? Kalau dibanding ID band, hambatannya banyak nggak? Nah, supaya kalau itu hambatannya banyak, terus kemampuannya atau horsepower-nya itu lebih kecil atau sama, bisa terlambat itu. Oke, kata makanya dilihat nanti di nameplate-nya ID band itu berapa horsepower. Terus di FD band juga nanti di nameplate di foto. Kalau ada nameplate itu jangan dibiarin. Di foto, nah nanti bandingkan kira-kira berapa perbedaannya. Jadi secara logika ID band itu harus lebih besar dayanya karena hambatannya luar biasa. Jadi superheater belum satu ruangan ruangan di furnace itu kan beban itu. Ruangan furnace itu tinggi sekali itu. Tambah nanti superheater, ada secondary superheater, primary superheater, ditambah economizer, ditambah lagi air heater. Terus terakhir di apa? ISP itu semua apa? Beban itu. Nah, beban itu sendiri ya memang sudah desain, tapi Anda boleh apa? Harus berlogika. Oh, bebannya ini makanya horsepower-nya lebih tinggi, tapi lebih tingginya coba nanti dicek nameplate-nya. Ini sebagai tambahan nanti masukkan di materimu boleh. Supaya materimu itu bukan untuk kamu sendiri, nanti desain. Ya. Dan semua nanti harus memegang, termasuk artinya setelah direvisi ya, direvisi, diperbaiki, nanti bisa ke teman-temanmu atau kalau mungkin ya terserah. Itu supaya apa terjadi bahan pembelajaran bagi semua, ya. Oke? Ada tambahan? Untuk melakukan start apa namanya kayak ya itu yang di start mana dulu dari tiga apa ini? ID band Pak. Dari Setelah itu baru FD setelah itu baru yang PAP. Ada tahu kenapa alasannya dan parameternya apa yang diperhatikan? Kalau kemarin pas kita tanya tuh kalau untuk ID fan kita ngebuat tekanan vakum dulu di dalam furnace sama di setiap aliran yang di fan itu sendiri Pak. Nah setelah itu nanti baru setelah tekanannya vakum di dalam itu baru yang FD itu masuk sebagai tekanan positifnya. Nah seperti itu juga membantu proses yang kayak tadi seperti purging, terus proses pembakaran juga sama udara gas buang yang keluar dari furnace ke RAH terus mengalir ke sampai ISP dan stacknya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa setelah ID fan nyala, kenapa tidak menyalakan PAP-nya dulu? Kira-kira kenapa ya? Karena ini Pak, untuk PAP sendiri kan ketika firingnya telah menggunakan batu bara. Adapun untuk first firingnya untuk saat awal itu kan masih menggunakan solar atau HSG.
Jadi belum menggunakan, dia belum membutuhkan udara primer Pak, masih membutuhkan udara dari secondary air vent atau forced duct vent. Oke, kita belum bicara mengenai air yang masuk. Tapi kan otomatis PA kan sudah bisa masuk ke furnace ya. Tapi kenapa kok tidak start PA vent dulu ya? Kalau untuk PA vent Apa gimana? Biar kalau menurut saya Pak, kalau PA vent itu kan dia untuk aliran sendiri, pertama aliran masuk suction dari PA vent itu kan dia melewati FD vent Pak. Nah yang keluaran dari PA vent-nya itu dia pertama yang PA cold-nya itu kan aliran keluaran itu dia bercabang Pak antara PA cold sama PA hot. Nah yang PA cold-nya itu dia ke boiler, kemudian yang PA hot-nya itu melewati RAH, kemudian baru PAH-nya itu sendiri. Nah kalau misalkan dari secondary-nya belum diaktifkan gitu Pak PAV-nya, jadi nanti untuk pembakaran di dalam juga berkurang ya Pak, karena aliran PAV-nya itu sendiri dia ke cold mill Pak, jadi nggak ngebantu banyak di bagian ininya Pak, furnace-nya seperti itu, karena kan yang paling dominan untuk udara yang di dalam furnace-nya itu secondary air-nya Pak. Itu sih kalau menurut saya Pak. Ini judul awalnya kan primary air vent. Iya Pak. Tapi yang kamu terangkan adalah whole mill. Ini nggak nyambung menurut saya gitu. Kalau itu harusnya kalau menurut saya ini primary air vent judul ya. Berarti kamu jelaskan primary air vent. Sedangkan fungsi sampai ke core mill ya memang kamu. Tapi pertama adalah fungsi dari itu dulu ya. Tadi ada dua. Ya, yang pertama ini Pak, tujuan kita bikin ini supaya kita